Upaya meredam konflik antara Amerika Serikat dan Iran terus dilakukan. Gencatan senjata berulang kali dilakukan hingga pelibatan pihak lain untuk negosiasi. Salah satu poin yang menjadi kendala dalam negosiasi adalah Selat Hormuz. Yang terbaru, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran terkait perdamaian dan stabilitas kawasan Timur Tengah hampir mencapai tahap finalisasi. Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah pernyataan Trump mengenai Selat Hormuz yang disebut akan kembali dibuka sebagai bagian dari kesepakatan tersebut. Kesepakatan telah sebagian besar dinegosiasikan, tinggal menunggu finalisasi antara Amerika Serikat, Republik Islam Iran, dan berbagai negara terkait. Saya juga berbicara dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dari Israel dan pembicaraan berlangsung sangat baik. Selain banyak elemen lain dalam perjanjian ini, Selat Hormuz akan dibuka. Tulis Trump di akun media sosialnya, Truth Social. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyebut telah ada kemajuan signifikan dari perundingan damai dengan Iran. Namun ia menyebut putusan masih belum final. Rubio bilang, Amerika Serikat bersama sejumlah negara Teluk telah membuat kemajuan untuk mencapai kesepakatan dengan Iran yang bisa membuka kembali Selat Hormuz. Rubio menyebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan memberikan pengumuman terkait kemajuan dari kesepakatan dengan Iran. I believe, maybe more news coming out a little bit later today on this topic, and I'll leave it to the President to make further announcements on it. Suffice it to say that some progress has been made, significant progress, although not final progress has been made. The ultimate goal is that Iran can never have a nuclear weapon. Related to that is this issue of the Straits. Okay, this is an international waterway. They don't own it. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengatakan 25 kapal termasuk kapal tanker minyak, kapal kontainer, dan kapal komersial telah melintasi Selat Hormuz dalam 24 jam terakhir di bawah koordinasi dan perlindungan pasukan mereka. Iran menyebut, meskipun ada ketegangan dengan militer Amerika Serikat di perairan regional, khususnya di Selat Hormuz, pasukannya berupaya menciptakan jalur yang jelas dan aman bagi lalu lintas kapal dan kelanjutan perdagangan global. IRGC mewajibkan pemilik kapal untuk mengungkap detail termasuk nilai kargo kapal, bendera, asal dan tujuan, pemilik dan pengelola terdaftar, serta kewarganegaraan awak kapal. Look, it is undeniable in everyone's mind that the Strait of Hormuz, as a strategic strait, must secure interests for both Iran and Oman. We believe that the Strait of Hormuz can function on a scale comparable to the nationalization of the oil industry. It will certainly be based on a legal regime grounded in international law, the law of the sea, and the rights of the coastal states. Therefore, both the interests of the world's nations and our own rights will be safeguarded. Jika kesepakatan ini tercapai, akankah ini benar-benar menjadi momentum untuk mengakhiri serangan dalam bentuk apapun? Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim kesepakatan dengan Iran mencapai tahap finalisasi. Salah satu poin penting yang masuk dalam kesepakatan adalah dibukanya kembali Selat Hormuz. Sementara itu dalam waktu 24 jam terakhir, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengatakan 25 kapal telah melintasi Selat Hormuz. Apakah perundingan kali ini akan berbuah pada gencatan senjata permanen? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi, serta pakar hubungan internasional Universitas Parahyangan Kisino Bawono. Selamat pagi, Mas Hasibullah, Mas Nino. Selamat pagi, Mas Bre. Ya, Mas Hasibullah, ini bukan kali pertama Trump bilang seperti ini. Berkali-kali bilang ada kesepakatan. Kali ini bilang dengan PD-nya bahwa Selat Hormuz akan dibuka dan akan berakhir perangnya. Bisakah kita percaya dengan omongan Trump kali ini, dan apakah Iran dengan mudah membuka Selat Hormuz di tengah mungkin negosiasi yang masih alot di belakang? Ya, terima kasih Mas Bre. Kalau pertanyaannya bisakah kita percaya atau tidak, menurut saya sekarang kita bisa menjawab bahwa susah untuk percaya kepada Trump. Yang saya gambarkan dalam satu kalimat, Trump adalah kepastiannya adalah ketidakpastiannya. Saya mengatakan ini dalam konteks sekarang kurang lebih 48 hari dalam catatan saya semenjak gencatan senjata berlangsung,
kebetulan update terbaru daripada eh, proposal perdamaian yang kemarin diberitakan sangat positif, disampaikan oleh Trump sendiri, bahkan oleh Menlu Amerika dan juga media-media lain, justru dalam beberapa jam terakhir mengalami kemunduran. Saya mungkin akan menyebutnya ini potensi kesepakatan damai yang layu sebelum berkembang atau berpotensi layu sebelum berkembang. Karena setelah kemarin terutama sepanjang minggu waktu kita, walaupun ini masih ada kesempatan karena di Amerika mungkin ini masih minggu malam, jadi kita lihat apakah akan ada perubahan, tapi dari pernyataan-pernyataan yang ada dalam beberapa jam terakhir justru mengarah kepada kemunduran kembali. Jadi istilah yang saya gunakan mungkin ini kesepakatan damai mengalami potensi layu sebelum berkembang. Karena tiba-tiba Trump memberikan pernyataan lagi bahwa tidak perlu buru-buru untuk segera tanda tangan kesepakatan ini. Bahkan ya walaupun mungkin yang bahasa resmi digunakan ini adalah hanya ada usulan-usulan teknis redaksional. Tapi saya melihat sebenarnya substansinya juga tetap menjadi ada persoalan, bahkan kerangkanya itu yang sebenarnya dari awal ini kan mereka bertarung di level kerangka. Kerangkanya siapa yang akan dipakai, kerangkanya siapa yang akan diterima. Nah, kalau kita baca dalam konteks kerangka, sebenarnya eh, draft kesepakatan yang kemarin dikatakan sangat-sangat menjanjikan, itu kan mencerminkan secara umum adalah kerangkanya Iran. Karena sekali lagi yang akan dipakai bagaimana prinsip perang ini segera berakhir, lalu kemudian Hormuz segera dinormalisir, dan di dalam kerangka itu baru nanti nuklir akan menjadi pembahasan berikutnya. 30 hari berikutnya baru nuklir. Itu kerangka kerangka Iran dari awal. Nah, belakangan yang saya ikutin dari berbagai macam sumber, walaupun tentu tidak bisa dipastikan karena ini belum ada data terbuka, bahwa ini juga terkait dengan perubahan mendadak dari Trump berkaitan dengan isu-isu yang kemarin telah disepakati. Misalkan terkait dengan pencairan aset-aset Iran. Itu kalau di dalam konsep awal bahwa itu akan segera dicairkan setelah perundingan ini disepakatin. Tapi belakangan itu akan mengalami penundaan bersamaan dengan dimulainya isu nuklir. Jadi itu satu isu, satu sumber mengatakan demikian. Bahkan juga ada yang mengatakan ini ada kaitan dengan katakanlah posisi Libanon yang dari awal memang Iran menginginkan ini menjadi satu paket, dan kalau kita ikutin perkembangannya di lapangan, di antara yang membuat Israel cukup bermuram durja kemarin itu ketika ini akan dikatakan mengalami kesepakatan, salah satu poin keberatan Israel karena akan menutup kemungkinan Israel untuk melanjutkan perang di Libanon. Nah, sementara kesepakatan dengan Amerika, Iran meminta agar di semua front, termasuk di Libanon, itu kemudian dimasukkan dalam wilayah gencatan senjata dan penghentian perang. Nah, inilah sebenarnya yang saya bilang tadi di awal, kalau pertanyaannya sejauh mana bisa dipercaya, menurut saya tidak bisa dipercaya dalam konteks satu keadaan akan segera berlaku. Dan bagi saya Trump tetap gambarannya dia adalah ketidakpastiannya adalah kepastiannya. Oke, layu sebelum berkembang, dan Trump kita tidak bisa percaya apa yang kemudian dibicarakan. Saya ke Mas Nino. Mas Nino, kemudian Trump juga bilang ini masih 50-50 nih antara mau nyerang atau mau lanjut kesepakatan. Iran juga sudah membantah bahwa ada kesepakatan soal Selat Hormuz dibuka. Ini sampai kapan berarti? Benarkah di belakang ini terjadi benar-benar negosiasi yang sudah menghasilkan kesepakatan, atau ternyata ya masih gini-gini aja dari tanggal 28 sampai sekarang belum ada hal yang bisa dicapai dari kedua belah pihak? Oke, jawaban saya terkait pertanyaan tadi ya. Jadi apakah cuma gini-gini saja dari proses perundingan? Saya rasa tidak gitu ya. Mungkin ada benarnya bahwa kemarin sempat ada progres terkait perundingan karena pihak dari Pakistan pun juga mengapresiasi ada gerakan positif dari perundingan damai yang bahkan disebut sebagai MOU antara Iran dan Amerika Serikat. Cuma ada juga berita yang ini belum bisa diklaim karena belum ada data terbuka. Again, akan ada pencairan aset dari aset-aset Iran yang dibekukan oleh Amerika Serikat, yang itu tentu another point, another progress untuk perundingan damai. Nah, tapi poin besar yang saya rasa itu akan jadi susah di sini adalah karena
dalam konflik ini paling tidak ada 3 negara yang kemudian terlibat secara langsung, Amerika Serikat, Iran, dan Israel. Dan ketika misal Amerika Serikat dan Iran itu sudah bisa sepakat, tapi ternyata ada pihak lain yang belum sepakat, yaitu dalam hal ini Israel, ya ini kemungkinan nanti akan jadi masalah. Ini akan jadi tarik ulur yang cukup repot, karena dari ketiga pihak ini bisa saja, bahkan misal dari Amerika Serikat dan Israel, mereka walaupun sama-sama satu sekutu gitu ya, satu sisi, tapi mereka juga kepentingannya bertentangan. Melanjutkan tadi yang Pak Hasibullah katakan gitu ya, Israel itu menurut Channel 13, media lokalnya di sana gitu ya, pemimpin dari IDF itu menyatakan bahwa mereka tidak ada rencana untuk mundur dari wilayah Lebanon, dan mereka ingin ada kebebasan untuk tetap menyerang Lebanon, bahkan masuk ke dalam wilayah Lebanon, menduduki wilayah Lebanon. Nah, ini kemudian yang ditakutkan kalau ada perundingan damai dalam waktu dekat, ini yang kemungkinan akan mengekang IDF dan mengekang pemerintah Israel. Dan ini yang dianggap tidak ideal. Benjamin Netanyahu pun menurut Al Jazeera sudah bilang briefing kepada kabinetnya dan pemerintahannya bahwa jangan mengomentari perundingan damai ini secara publik karena ini cukup delicate, ada hubungan personal antara Benjamin Netanyahu dan Trump yang harus dijaga gitu ya. Cuma saya pikir akan ada negosiasi di belakang layar, tekanan dari pihak Israel kepada Amerika Serikat untuk memberikan ruang dan waktu bagi pemerintah Israel untuk mendapatkan apapun yang mereka inginkan di Lebanon. Jadi singkatnya ada progres, tapi kemudian juga akan ada hambatan, terutama kalau saya baca dari Al Jazeera dan Channel News 13 lokal dari Israel sendiri, bahkan akan ada hambatan dari pemerintah Israel. Nah, ini duri dalam daging Israel yang kemudian bisa menjadi pengganggu negosiasi mungkin antara Amerika Serikat dan juga Iran. Mas Hasibullah, kalau Anda melihat Israel yang masih ingin perang dalam tanda kutip, sementara mungkin Amerika Serikat juga membuka opsi diplomasi karena mereka juga saat ini sangat terdesak di berbagai sektor. Apakah Amerika Serikat ini akan straight dengan apa tujuan dia, kepentingan Amerika Serikat yang didahulukan, atau Israel ini bisa mendesak Amerika Serikat juga untuk bisa tetap melanjutkan perang di Iran? Ya, saya rasa memang kalau kita baca dalam konteks hubungan di antara Amerika dengan Israel atau persisnya di antara Trump dengan Netanyahu, ini perkembangan perang ini menjadi perkembangan yang menarik karena kemudian membawa kepentingan kedua pihak dalam keadaan yang tidak lagi sama. Kalau di awal-awal perang itu mereka dipersatukan oleh keyakinan yang sama bahwa ini akan menjadi modal yang hebat bagi mereka untuk dijadikan modal politik di dalam negerinya. Tapi kemudian setelah perang terjadi, menurut saya mempercayai itu karena data-datanya makin banyak bahwa ini menunjukkan kesalahan data-data yang diberikan oleh Netanyahu. Saya menyebutnya ini Trump terbawa dalam merayu maut Netanyahu untuk ikut investasi yang ternyata bodong bin Amsyong. Jadi nggak bisa dipertanggungjawabkan, dan ini justru makin membawa Amerika dan Trump dalam kondisi yang sangat terjepit. Kenapa saya bilang kondisi yang sangat terjepit? Kalau kita baca, ikutin potret politik internal Amerika sekarang, itu Trump betul-betul luar biasa. Tidak hanya berhadapan dengan Demokrat, tidak hanya berhadapan dengan pasar, tidak hanya berhadapan dengan masyarakatnya sendiri, tapi juga bahkan berhadapan dengan katakanlah elit-elit di Partai Republik yang tidak lagi satu tentang dukungannya kepada Trump. Bahkan angka-angka yang terbaru misalkan di di Senat gitu ya, itu kan jelas yang terbaru adalah 50-47. Bahkan seandainya pemungutan suara jadi dilakukan, mungkin untuk pertama kali Republik juga akan mengalami kekalahan, dan faktornya bukan semata-mata Demokrat, tapi karena juga orang-orang Republik sudah mengalami ada kayak semacam dilema berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Trump tentang perang ini. Dan saya melihat, Mas Bre, kalau betul-betul ini terjadi perubahan, apalagi sampai gagal deal, betul-betul bukan hanya layu sebelum berkembang tapi mati proposal ini, saya menduga dinamika politik internal AS dan juga termasuk mungkin pengaruh daripada katakanlah Netanyahu yang sekali lagi dia faktor. Kita tidak bisa melupakan, mengabaikan Netanyahu. Berbagai macam
kebijakan besar yang dilakukan oleh Trump itu adalah hasil daripada kerjasama dengan Netanyahu. Karena itu saya selalu sampaikan apapun yang muncul nuansa-nuansa negatif dari hubungan di antara Trump dengan Netanyahu, menurut saya kita membacanya jangan sampai titik, itu harus menjadi koma. Karena masih sangat mungkin setelah itu terjadi perubahan dinamika. Nah, kondisi sekarang menurut saya sama. Kalau dibaca dalam perkembangan kemarin, itu kan seakan-akan hubungan Netanyahu dengan Trump berada di titik nadir. Kalau dalam bahasa kita gitu ya, di titik nadir. Kenapa? Karena yang awalnya begitu mesra tiba-tiba kok bahkan diabaikan. Bahkan salah satu penulis terkenal di Israel, siapa namanya Gideon Levy itu sampai kasih gambaran, Kak, ini Netanyahu bukan hanya ketinggalan kereta, tapi bahkan tidak pernah hadir di pinggiran peron untuk menunjukkan betapa Trump seakan-akan menjauhi Netanyahu. Tapi perkembangan terbaru ini menurut saya kembali menghidupkan Netanyahu, kembali menghidupkan politik dia dan panggung dia, bahwa dia bisa masih menjadi faktor yang berpengaruh kepada Trump. Nah, oleh karena itu kita perlu lihat dalam beberapa hari atau dalam beberapa jam apakah ini akan lanjut kesepakatan atau justru ini akan menjadi akhir daripada kesepakatan sebelum ditandatangani. Kalau ini lanjut, maka menurut saya memang itu bisa diambil kesimpulan bahwa Trump lebih mendengar katakanlah suara-suara yang menginginkan untuk segera berakhir. Dan itu sekali lagi bukan hanya di Amerika, tapi juga di orang-orang terdekat Trump terpola di dalam mazhab-mazhab seperti itu. Ada mazhabnya katakanlah Steve Witkoff yang kemarin dipuji-puji karena dia dianggap sebagai aktor di balik perkembangan yang ada, tapi juga ada mazhabnya katakanlah orang-orang tentara di Menhan yang itu punya kecenderungan yang lebih keras, dan juga mazhab-mazhab yang lain. Kita lihat akan kemana kebijakan yang diambil oleh Presiden Trump, terutama dengan melihat beberapa hari ke depan. Kalau Mas Nino melihatnya seperti apa? Apa yang akan diambil oleh Amerika Serikat langkahnya? Selain tadi tekanan dari Israel, kemudian dari Partai Republik sendiri juga dari senatornya ini sama-sama memberikan kritik soal kalau misalnya kesepakatan terjadi, misalnya ini kata dari Roger Wicker gitu, semua yang dicapai lewat operasi Epic Fury kemarin sia-sia. Ada juga yang dibilang oleh Lindsey Graham bahwa kesepakatan dengan Iran ini membuat Iran semakin kuat di kawasan justru. Dengan adanya tekanan seperti itu, apa yang kemudian akan diambil oleh Amerika Serikat? Apakah lanjut perang atau lanjut kesepakatan dengan Iran? Oke, apakah lanjut perang, apakah kesepakatan gitu ya dengan kondisi sekarang? Satu harus saya declare dulu di awal bahwa saya bukan ahli nujum gitu yang bisa memprediksi masa depan gitu ya. Saya cuma bisa menebak-nebak kira-kira dengan pola yang terjadi apa yang mungkin muncul gitu ya. Oke, apa yang akan dilakukan? Di satu sisi Amerika Serikat itu butuh untuk keluar dari perang. Karena tekanan dari publik dan Presiden Donald Trump serta Republikan sendiri juga sudah merasakan tekanan terhadap posisi mereka dalam postur untuk besok pemilu di November ini. Karena perang ini dirasa cukup memberatkan popularitas Republikan dan popularitas Presiden Donald Trump. Ini tentu ingin diakhiri, gitu ya. Karena kenapa? Kalau besok pemilu itu Demokrat itu bisa memenangkan posisi tertentu, entah itu di Senat, entah di Kongres, dominasi dari Republikan dan dominasi dari Presiden Trump untuk politik di AS itu akan terkikis. Karena kalau kita lihat sekarang gitu ya, Presiden Donald Trump bisa bertindak seenak beliau gitu ya, sekehendak beliau, itu karena beliau mengontrol eksekutif, legislatif, yaitu Kongres dan Senat, lalu kemudian yudikatifnya, sistem kehakimannya. Jadi basically tidak ada lagi check and balances di Amerika Serikat gitu ya, karena semuanya sudah kemudian mengikuti apa yang Trump omongkan. Walaupun kemudian ada beberapa Republikan yang dalam tanda kutip memberontak, terutama terkait kemarin War Powers Act voting di Senat gitu ya, tapi saya rasa itu masih belum cukup untuk menggoyangkan dominasi dari Republikan dan Presiden Trump. Tapi itu sudah jadi warning sign. Yang mana saya pikir Presiden Trump dan pemerintahan AS at large itu juga sudah memperhatikan. Nah, masalahnya ketika mau keluar dari perang ini gitu ya, mereka tentu harus memikirkan bahwa keluarnya harus tampak sebagai pemenang. Keluarnya harus masih jumawa. Karena kalau mereka keluar perang yang dengan
cara pikir yang penting keluar perang tanpa ada demand tertentu bagi Iran, misal terkait Hormuz, misal terkait nuklirnya atau bahkan kapabilitas militernya mereka, gitu ya. Kalau tanpa keluar dari perang tanpa tiga hal ini, katakanlah orang-orang juga kemudian akan mempertanyakan lah apa gunanya perang kemarin, gitu kan? Kalau ditanyakan Hormuz loh, Hormuz kemarin sudah terbuka loh tanpa harus perang, gitu loh. Kita tidak ada masalah dengan Hormuz, gitu loh. Tapi sekarang kemudian malah sekarang Hormuz ditutup gara-gara perang. Ya. Terus kemudian kalau untuk nuklirnya, ini yang kemudian masih jadi contentious issue, gitu ya. Iran pengennya maksimalis, mereka masih punya kemampuan untuk mengembangkan nuklir, walaupun mereka selalu mengklaim itu bukan untuk senjata, tapi Amerika Serikat pengen, dan terutama Israel pengen bahwa tidak ada lagi kemampuan untuk mengembangkan nuklir dari Iran, dan itu masih dicari titik tengahnya dalam proses negosiasi ini. Dan again, saya harus bilang bahwa kita tidak bisa hanya melihat Amerika Serikat saja, Iran saja, tapi juga Israel, karena gini, salah satu lobbyis dari Benjamin Netanyahu, salah satu penyandang dananya itu adalah keluarga Adelson. Dan keluarga Adelson ini, dia juga tinggal di Amerika Serikat, dan dia juga jadi donatur politiknya Presiden Trump dan Republikan. Jadi ibaratnya dua politisi di dua negara punya donatur yang sama. Jadi ibaratnya satu orang ini, satu keluarga ini bisa mengendalikan dua negara, karena untuk mengarahkan politiknya supaya lebih pro Israel. Karena kalau kita lihat juga voternya dari Republikan dan Presiden Donald Trump itu banyak yang berasal dari kelompok evangelis, dan kelompok evangelis ini biasanya posisinya pro dengan Israel. Jadi kalau ada narasi-narasi di mana pemerintah Amerika Serikat meninggalkan dalam tanda kutip Israel, itu yang akan jadi quote and quote bunuh diri politik di pemerintah AS. Dan ini yang saya rasa ini jadi dilemanya Presiden Trump dan Republikan sekarang. Harus keluar dari perang, tapi kemudian gimana caranya ya agar tetap terhormat, saya rasa ini melalui diplomasi, melalui negosiasi. Cuma nanti detail-detailnya yang harus selaraskan. Itu dari saya. Ya, selain faktor Israel, tentunya ada faktor negara-negara lain yang bermain dalam konflik dan juga kesepakatan antara Amerika Serikat dan juga Iran. Mas Hasibuloh, kemarin kan soal kesepakatan awal yang disebut oleh Trump sudah diklaim gitu ya, akan membuka Selat Hormuz. Ini kan ada peran dari negara-negara Teluk, misalnya dari Pakistan, kemudian Turki, Mesir, Yordania, ini kemudian berkomunikasi via telepon dengan Trump soal kesepakatan ini. Di sisi lain juga bagaimana kemudian peran dari Irannya sendiri, dari proksinya Iran, kemudian juga Rusia dan Tiongkok dalam kesepakatan antara Amerika Serikat dan juga Iran. Bagaimana peran-peran masing-masing pihak dalam kasus ini, Mas Hasibuloh? Ya, saya melihat sebenarnya peta lapangannya nggak jauh berbeda dari katakanlah sebelum perang 28 Februari sampai sekarang. Dalam pengertian, kalau kita kembali kepada suara-suara mitra ataupun sekutunya Amerika di kawasan di luar Israel, bahkan sebelum perang pun suaranya itu adalah sama. Bagaimana mereka mengedepankan diplomasi, mereka tidak ingin adanya eskalasi, karena mereka sangat sadar bahwa perang ini yang pertama akan sengsara adalah mereka sendiri. Negara-negara Arab Teluk terutama dan negara-negara Timur Tengah secara umum yang lebih berdekatan dan terdampak lebih langsung kepada mereka. Karena itu kalau kita baca daripada rekomendasi dan usulan-usulan mereka, sebelum perang pun mereka sama, yaitu menganjurkan agar lebih menggunakan diplomasi. Tapi memang yang menjadi penentu, yang menjadi persoalan adalah Israel, yang sekali lagi terutama Netanyahu yang mempunyai hubungan khusus, yang dari awal memang sudah tunjukkan. Coba bayangkan, baru aja dilantik dia udah langsung bikin gencatan senjata di Gaza, dan itu sebagai hadiah bagi Trump yang baru aja dilantik, dan seakan-akan mau mau ngeledekin Joe Biden dan Demokrat yang bertahun-tahun sebelumnya nggak bisa dapat karena disekak dan dikunci oleh yang namanya Netanyahu. Jadi itu kehususan yang kita semua sudah paham. Nah, oleh karena itu saya melihat kondisi seperti sekarang pun sampai hari ini, kalau kemudian ini betul-betul menjadi gagal deal,
Menurut saya itu masih menunjukkan bahwa petanya belum berubah, walaupun Timur Tengah sangat ingin tidak perang, tapi Israel ingin perang, maka kemudian Trump yang sangat percaya kepada Netanyahu itu akan tetap mengalami seperti yang diinginkan oleh Netanyahu. Cuman memang saya melihat begini, ini bagi Trump sebagai presiden tentu berbeda dengan bos daripada sebuah perusahaan. Kalau katakanlah dia menjadi bos di perusahaannya, mungkin dampaknya nggak terlalu terasa. Tapi dalam konteks publik, presiden, masyarakat tidak diam. Dan menurut saya semua itu akan ada dampaknya. Nah, salah satu hasil nanti kita bisa lihat bagaimana dampak dari yang Trump perbuat di dalam pemilu bulan November nanti. Saya yakin suara rakyat akan menunjukkan di situ apakah mendukung Trump atau mendukung justru Demokrat. Arah-arahnya ke mendukung Demokrat, tapi kita nggak pernah tahu yang namanya politik kan terus menggelinding dan nanti akan menjadi suara terakhir di bilik-bilik suara itu. Itu Oke. yang dan yang kedua catatan saya, kalau bagi Trump secara pribadi mungkin tidak terlalu dalam tanda kutip tidak terlalu masalah pola apa komunikasi, pola interaksi yang saya menyebutnya Trump keluar daripada nilai-nilai mainstream. Ini anggap paling netral istilah yang saya gunakan ya. Secara mainstream orang jangan mencela-mencela, bagi Trump nggak apa-apa berubah-berubah sana sini. Jangan berubah-ubah inkonsisten, bagi Trump itu sudah menjadi pola yang biasa. Saya menyebutnya Trump sosok di luar mainstream yang dia tampil dengan gayanya sendiri, dia tampil dengan nilainya sendiri. Nah, dalam konteks Trump sendiri, maka mungkin semua yang terjadi, termasuk pernyataan-pernyataan terbarunya itu tidak dianggap sebagai persoalan. Yang kemudian menjadi terdampak, menurut saya adalah para pihak, para mediator, para tokoh-tokoh Timur Tengah yang masih berpegangan kepada nilai-nilai konvensional tadi, bahwa orang harus memegang kata-katanya, bahwa orang harus konsisten dengan janjinya. Mereka sudah menyampaikan bahwa ini sangat positif, ini apa namanya segera deal, bla bla bla. Ternyata tidak jadi seperti ini. Saya melihat yang justru terdampak adalah mereka-mereka yang masih berpegangan kepada nilai-nilai konvensional tadi. Kalau Trump ya mungkin malah nggak peduli dengan itu semua. Yang penting kebijakannya adalah dianggap presisi pada waktu dan pada keadaan yang dia anggap sendiri benar. Oke, baik. Saya kembali ke Mas Nino. Mas Nino, kita bicara soal kesepakatan soal Selat Hormuz gitu ya. Kalau soal uranium mungkin memang kemungkinan akan dibahas setelah ini gitu ya. Setelah ada kesepakatan awal, baru kemudian disebutkan 30 sampai 60 hari ke depan akan dibahas kembali soal uranium. Tapi kalau soal Selat Hormuz sendiri, bagaimana kemudian melihat titik tengahnya? Apakah ada kesepakatan awal yang bisa diambil di Selat Hormuz? Misalnya dengan membuat badan badan pengelolaan bersama di sana atau seperti apa kemungkinan, Mas? Oke, skenario terkait Hormuz ke depannya yang likely gimana gitu ya. Bagi saya idealnya gitu ya, itu tetap jadi jalur laut internasional yang tidak dikontrol secara spesifik oleh negara tertentu, jadi tetap bebas orang keluar masuk gitu ya. Jadi tidak ada hambatan terhadap perdagangan internasional. Karena kalau ada gangguan, kemudian yang kerasa apakah cuma orang-orang di sekitar? Enggak gitu ya. Saya percaya kalau ada gangguan perdagangan internasional, entah itu di Hormuz, entah itu di Laut Merah, entah di Selat Malaka, yang kena itu ke semuanya. Dan harga satu barang naik itu kemudian harga lainnya naik. Ujung-ujungnya ya kayak kita nggak kepikiran. Misal kita beli plastik kresek gitu di supermarket, itu sekarang harganya naik gara-gara Hormuz gitu kan. Ya jadi satu idealnya bagi saya gitu. Cuma nah apakah akan bisa kembali ideal seperti saya gambarkan tadi, rasanya agak susah gitu ya. Karena saya melihatnya Iran ini bisa jadi ketagihan untuk pakai Hormuz sebagai senjata diplomatik dan senjata politiknya dia untuk di level internasional gitu ya. Karena sekarang yang kita lihat adalah mereka membuat atau merancang organisasi bahkan kerjasama dengan Oman untuk kemudian mengatur bagaimana lintas kapal-kapal atau pelayaran yang ada dan melewati Hormuz. Yang artinya apa nanti who knows itu kemudian juga akan melibatkan tol. Ada penarikan uang tol, dan penarikan uang tol artinya apa? Ada gangguan terhadap harganya karena orang mau lewat, biaya produksinya naik, harus bayar tol gitu kan. Dan bagi saya agak repot gitu. Dan di sisi lain kalau kemudian Iran diminta melepaskan itu, ya saya rasa kayak ini ibarat
sudah ketagihan, sudah dapat enaknya gitu ya, punya senjata yang dipakai untuk menekan nggak cuma musuhnya dalam hal ini Amerika Serikat dan Israel, tapi bahkan menekan kesekian banyak negara lainnya, termasuk dalam tanda kutip rekanan Iran sendiri yaitu Tiongkok. Gitu ya. Saya pikir seharusnya idealnya gitu ya, banyak negara yang kemudian tidak tinggal diam, termasuk bahkan rekanannya Iran ingin kemudian membuka bahwa ini dibuka aja, dibiarin lewat aja, atau bahkan pahitnya gitu ya, Iran akan memberikan tol tapi untuk kepada rekan-rekan terdekatnya mereka saja, orang-orang yang tidak dekat dengan mereka harus kena tol. Jadi gambarannya saya seperti itu, akan ada akses tapi dibatasi. Oke, tidak akan mungkin gitu ya Mas, kita agak sulit kalau misalnya kita bicarakan kembali seperti sebelum tanggal 28 Februari kondisi di Selat Hormuz. Tapi kita nantikan bersama langkah apa yang kemudian diambil oleh Trump. Benarkah kesepakatan akan dicapai gitu ya, mendengarkan keluhan dan juga kritik dari dalam negeri, ataukah justru mendengarkan bisikan Israel untuk kembali berperang. Terima kasih Mas Kisino Bawono, pakar hubungan internasional Universitas Parahyangan, dan juga Mas Hasibullah Satrawi, pengamat Timur Tengah, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Mas Kisino. Saudara, jangan beranjak karena Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali dengan informasi lainnya, di mana seorang pria bersenjata melepaskan tembakan ke petugas Secret Service di luar Gedung Putih pada Sabtu malam. Baku tembak ini berakhir dengan tewasnya pelaku dan melukai seorang warga sipil. A deal is close, only for the two sides to remain far apart.